Wacana Zarathustra tentang 3 metamorfosis. Aku namai engkau 3 metamorfosis roh. Bagaimana roh akan menjadi seekor unta, dan si unta menjadi seekor singa, dan si singa akhirnya menjadi sesosok anak. Ada yang memberati si roh bagi roh pemanggul beban yang kuat, yang di dalamnya berdiam kehormatan dan rasa segan. Kekuatannya merindukan yang berat-berat, yang paling berat. Apakah berat? Demikianlah bertanya si roh pemanggul beban. Demikianlah ia berlutut bagai unta, ingin dipunggah beban sepantasnya. Apakah hal yang paling berat? Hai pahlawan! Demikianlah bertanya si roh pemanggul beban, sehingga aku boleh memanggulnya dan bergembira dengan kekuatanmu. Bukankah yang terberat itu merendahkan dirimu sendiri agar melukai kesombonganmu, membiarkan kesintinganmu keluar agar mengejek kearifanmu? Ataukah hal itu meninggalkan perjuangan kita ketika sedang merayakan kemenangannya, guna mendaki pegunungan tinggi agar merayu si perayu? Ataukah hal itu menggantungkan makan pada biji aik dan rumput pengetahuan, dan demi kebenaran menderita laparnya jiwa? Ataukah hal itu jatuh sakit lantas menyuruh pergi para takjiah dan berkawan dengan si pekat yang tak pernah mendengar apa yang minta? Ataukah hal itu mencemplungkan diri ke dalam air kotor bila air itu air kebenaran, tanpa menghinakan kata-kata yang dingin atau yang menyengat? Ataukah hal itu mencintai mereka yang memusuhi kita dan mengulurkan tangan kita pada sang hantu ketika ia ingin menakuti kita? Sang roh pemanggul beban memunggah bagi dirinya semua hal yang paling berat ini. Laiknya seekor unta tergopoh-gopoh dengan bebannya menuju gurun, demikianlah ia memasuki gurunnya sendiri. Tetapi di gurun yang paling sunyi terjadi metamorfosis yang kedua. Roh menjadi singa. Ia ingin merdeka dan menjadi tuan dan gurunya sendiri. Ia mencari di tempat ini tuannya yang paripurna. Ia akan menjadi seorang musuh baginya dan bagi Tuhan paripurnanya. Ia akan bergulat untuk mengalahkan si naga besar. Apakah naga besar yang oleh si roh tak lagi hendak dipanggil Tuan dan Tuhan? Naga besar dinamai engkau harus. Tapi roh si singa berkata, aku hendak. Engkau harus berdiam di jalurnya, bagai seekor binatang buas yang bersisik emas, dan pada setiap sisik berkilauan. Engkau harus keemasan. Nilai-nilai ribuan tahun berkilau pada sisik-sisik itu, dan demikian berkata naga yang paling berkuasa dan sekaliannya. Seluruh nilai benda-benda menjadi kilauan bagiku. Semua nilai telah diciptakan dan semua nilai ciptaan terdapat padaku. Sungguh, tak akan ada lagi. Aku hendak. Demikianlah berkata si naga. Saudara-saudaraku, mengapa si naga diperlukan dalam si roh? Mengapa binatang beban yang tidak menuntut apa-apa dan takjim tak mencukupi untuk menciptakan nilai-nilai baru? Bahkan si naga pun tak mampu. Tapi untuk menciptakan bagi dirinya sendiri kebebasan bagi penciptaan baru, itu dapat dilakukan oleh kuasa si singa. Untuk menciptakan kebebasan bagi diri sendiri dan sebuah kata tidak yang suci walaupun terhadap tugas, si singa diperlukan untuk itu, saudara-saudara. Untuk menangkap hak akan nilai-nilai baru, itu
pekerjaan paling mengerikan bagi si roh pemanggul beban yang tak jim. Sungguh, bagi roh ini hal itu pencurian dan kerjaan binatang pemangsa. Sekali ia mencintai, engkau harus. Ini sebagai hal paling suci baginya. Kini ia harus menemukan ilusi dan perubahan pikiran mendadak bahkan di tempat yang paling suci sekalipun, supaya bisa mencuri kebebasan dari cinta. Si singa diperlukan menghadapi pencurian ini. Tapi katakan padaku, saudara-saudaraku, apa yang dapat dilakukan si anak yang bahkan si singa tak dapat? Mengapa harus si singa pemangsa masih menjadi sesosok anak? Si anak itu lugu dan pelupa. Satu awal baru, suatu olahraga, sebuah roda yang berputar sendiri. Satu gerak pertama, satu yang suci. Ya, satu ya suci diperlukan, saudara-saudara. Bagi olahraga penciptaan, si roh kini menghendaki kehendaknya sendiri. Si roh yang memisahkan diri dari dunia kini memenangi dunianya sendiri. Aku telah namai engkau 3 metamorfosis roh. Bagaimana si roh menjadi seekor unta, dan si unta menjadi seekor singa, dan si singa pada akhirnya menjadi sesosok anak. Demikian kata Zarathustra. Saat itu ia tinggal di kota yang dinamai Lembu.